Makanya mereka juga mengharamkan penghormatan terhadap dzurriyyah Nabi, orang-orang Wahabi dari keluarga Ibnu Rashid yang ada di Ha'il. Makanya diharamkan. Jadi apapun fikih-fikih yang dilahirkan oleh Wahabi ini sebenarnya dijahit sesuai dengan kebutuhan tubuhnya keluarga Ibnu Saud. Hari ini kemudian Saudi berubah, menyadari itu semua. Kata Muhammad bin Salman di dalam salah satu TV mengatakan, kalau pemerintah Saudi bertahan dengan ajaran Wahabi ini, maka kita akan menjadi bangsa paling primitif di dunia. Makanya hari ini ibu-ibu sekalian, kalau pergi ke Saudi di luar Haramain, pakai hijab itu nggak wajib, Bu. Kalau di Indonesia kan sampean masih noleh-noleh, nggak enak sama temen. Di sana buka nggak apa-apa, Bu. Nah, ini bukan berarti ini benar atau salah, bukan. Tapi artinya pemerintah kerajaan Arab Saudi sudah menyadari masa lalunya yang terlalu diatur oleh aturan-aturan yang ketat itu. Makanya banyak orang Saudi yang kabur dari Saudi malah tidak percaya kepada adanya Allah. Mereka kemudian menjadi orang-orang kafir yang justru bukan kafir pindah agama, tapi kafir tidak percaya adanya Allah. Banyak, Pak, produknya orang Saudi itu. Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajla, Aiwa, dan masih ribuan lain orang Saudi yang kemudian tidak mau mengakui adanya Allah, memilih kabur. Karena kalau tidak percaya kepada Allah di Saudi itu dipancung, Pak. Makanya kabur ke Jerman, Kanada, Ukraina, ke Australia, ada yang di Singapura nyangsang di sana. Mereka lebih memilih tidak percaya Tuhan dan kabur dari Saudi. Ini adalah efek ajaran-ajaran Wahabi yang memberikan agama seolah-olah agama ini menakutkan, menggambarkan Allah itu sebagai benda yang sangat intimidatif dan sangat kejam, hingga akhirnya mereka menolak generasi sekarang ini. Oleh karena itu Muhammad bin Salman kemudian banyak membuat keputusan-keputusan perempuan kalau naik haji atau keluar rumah tidak perlu pakai mahram. Nah, ini sekarang ibu-ibu yang mau umroh atau mau haji ini nggak wajib mahram, kan aturan dari pemerintah kerajaan. Nah, kalau dulu kan harus cari mahram, ini enggak. Orang Saudi keluar negeri juga nggak perlu pakai didampingi mahram, hanya cukup izin saja cukup. Perempuan Saudi hari ini banyak yang jadi supir Grab, banyak. Ini, Pak, buatan ulama Saudi. Terus ada ulama Saudi juga yang menulis, namanya Abu Bakar Najih, nama kitabnya Idarat atau Wahush. Setiap teroris ditangkap punya dua kitab ini, Al-Wala wal Bara' fil Islam, Muhammad Said Al-Qahtani, dan Abu Bakar Najih, Idarat atau Wahush. Ini jadi panduannya, Pak. Jadi kalau mau ngebunuh orang itu tanggung, jangan hanya dibunuh, kampungnya dibakar, perempuannya semua diperkosa. Wallahi, ini ada dalam kitab. Dan ini jadi rujukannya ISIS, Pak. Makanya mereka itu bahkan meminta kepada perempuan-perempuan di seluruh dunia yang mau bergabung kepada ISIS untuk melakukan jihad seksual. Banyak dari Indonesia yang berangkat, Pak. Kepada para mujahid-mujahid ini harus diberikan jaminan-jaminan seksual. Nah, jihadis-jihadis dari kalangan perempuan inilah yang menjadi bagian dari mereka. Banyak orang Indonesia yang berangkat, Pak, menjadi pelaku jihad seksual ini. Nah, ketika ajaran agama ini dibawakan secara ketat, ini buat ibu-ibunya, maka yang menjadi korban adalah perempuan, Bu. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan hari ini di Indonesia adalah di balik teroris laki-laki yang kejam ada perempuan yang jauh lebih kejam, cuma nggak jadi teroris. Ini fakta. Pelaku bom Astana Anyar yang terakhir kemarin, bom bunuh diri itu, dia kan pelaku bom bunuh diri, Bu. Itu dikuatkan oleh istrinya, Bu. Istrinya jauh lebih radikal daripada suaminya. Karena sebenarnya yang bisa meluluhkan hati laki-laki itu perempuan sebenarnya. Kalau perempuan udah ngunci, mau apa coba? Itunya dikunci misalnya. Nah, ibu-ibu sekalian, apa yang dialami oleh Saudi Arabia dalam beberapa tahun belakangan ini, kemudian ada temuan sebuah survei, namanya yang melakukan survei atas permintaan kerajaan itu, survei oleh Gallup International. Hasil temuannya adalah 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Allah, tidak percaya terhadap adanya Allah. Nah, ini temuan terakhir. Makanya kemudian Pangeran Muhammad bin Salman berusaha melonggarkan itu. Nah, kenapa kemudian yang perempuan menjadi korban? Karena perempuan ini selama ratusan tahun, Bu, selalu jadi korban dari produk fikihnya yang dibuat oleh laki-laki semua. Laki-laki yang membuat fikih untuk perempuan ini adalah laki-laki semua, dijalankan oleh pemerintahan politik laki-laki. Tidak ada satupun perempuan yang dilibatkan sebagai ahli fikih. Makanya kalau ibu-ibu punya anak perempuan, dorong menjadi ahli fikih perempuan, supaya Basul Masail itu ada dari kalangan perempuan yang menyuarakan perempuan. Sampean nanti kalau nggak setuju suaminya kawin lagi, nanti sampean akan masuk neraka, kata yang laki-laki, gitu loh. Nah, kenapa ini kemudian hukum ini berlaku selama ratusan tahun? Karena sampean nggak mau bersuara, sampean nerima aja.
Lah yang nulis kitab Adabul Mar'ah itu juga laki-laki gimana coba? Iya kan Pak Kiai? Nah ini loh, jadi sampean itu harus berdaya sebagai perempuan. Saya ngomong begini ini bukan, saya kebetulan biasanya saya diikuti oleh istri saya, kebetulan istri saya nggak ikut, tapi suara saya tetap. Perempuan harus berdaya, dan kebetulan istri saya satu memang. Ya kalau inginnya ingin Bu, tapi nyali nggak ada Bu.